Assalamualaikum anak-anak. Ibu persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Gimana kabarnya semuanya? Apakah masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, kita belajar mengenai penyiapan media pembibitan. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tanaman secara generatif. Adapun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini ialah kompetensi dasar 36 menganalisis pembiakan tanaman secara generatif dan KD 46 melaksanakan pembiakan tanaman secara generatif. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai perkembangbiakan tanaman secara generatif, apakah ada yang bisa menyebutkan mengenai apa itu tanaman generatif? Betul sekali apa yang disampaikan temannya. Jadi perkembangbiakan tanaman secara generatif adalah jenis perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan, di mana penyerbukan ini merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari bertemu dengan kepala putik yang akan diikuti proses terjadinya pembuahan. Melalui proses itu pula maka akan dihasilkan biji. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membantu proses penyerbukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan anemogami, di mana tumbuhan ini penyerbukannya dibantu oleh angin. Contohnya apa saja? Seperti jagung. Angin yang menggerakkan tubuh tumbuhan jagung membuat benang sari jatuh ke putik sehingga terjadilah proses penyerbukan pada tumbuhan jagung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini secara umum memiliki ciri hidup di daerah yang tidak terlalu banyak air, memiliki serbuk sari yang kering atau ringan, dan memiliki mahkota bunga yang kecil. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan zoidiogami atau dibantu dengan hewan. Contoh hewannya apa saja? Seperti kupu-kupu, lebah. Selain kupu-kupu, hewan yang membantu proses penyerbukan juga ada lebah, burung, ataupun lalat. Contoh tanaman yang berkembang biak generatif yang dibantu oleh hewan, misalnya kita bisa melihat pada tanaman bunga Rafflesia arnoldi, di mana bau busuk bunga tersebut dapat menarik perhatian lalat sehingga lalat hinggap pada bunga Rafflesia. Yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan antropogami, di mana ini dibantu dengan manusia. Contohnya, ketika kita lewat di antara tanaman jagung, tanpa kita sadari bagian tubuh kita mengenai beberapa tanaman tersebut. Batang jagung pun akan bergoyang dan tanpa sengaja melepas serbuk sari. Lalu serbuk tersebut pun akan menempel pada putik tanaman jagung sehingga terjadi perkembangbiakan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Yang pertama itu memiliki batang yang kecil, daunnya kecil dan berwarna hijau muda, bentuk daun terbuka dan rata, serta memiliki buah yang berukuran besar dan banyak. Nah, perlu diketahui juga bahwa pada tumbuhan yang berkembang biak secara generatif kerap dijumpai pada tumbuhan yang berbiji. Tumbuhan generatif biasanya memiliki daun yang kecil, sehingga sebagian besar produksi gula yang akan dihasilkan untuk pertumbuhan buah. Gula yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini akan menjadi sumber makanan untuk tumbuhan tersebut. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif. Sebelum Ibu menjelaskan contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif, apakah ada yang bisa membantu Ibu memberikan contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif? Iya, Sapira.
Iya, beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Betul sekali apa yang dikatakan temannya. Contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif itu kita bisa melihat pada tumbuhan jagung, padi, jambu biji, jambu air, kacang panjang, alpukat, dan berbagai macam jenis bunga seperti bunga matahari, bunga mawar, dan tumbuhan lainnya. Adapun manfaat dari perkembangbiakan tanaman secara generatif ialah memiliki sistem akar yang lebih kuat dibandingkan tumbuhan vegetatif. Yang kedua, berpotensi menghasilkan varietas tanaman yang baru. Yang ketiga, bisa menghasilkan buah tanpa biji. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa melihat pada buah semangka yang sekarang ini dihasilkan tanpa memiliki biji. Dan fungsi yang keempat, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Baiklah, materi kita cukup pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan terhadap materi kita pada pagi hari ini? Ya, Ibu, persilahkan kepada Faiz. Iya, betul sekali ya yang dikatakan temannya. Baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.